manakala pejabat ya, ini bukan hanya Polri sebetulnya, termasuk institusi hukum. Ya. Manakala pejabat-pejabat di institusi hukum itu berdekatan dengan orang-orang bermasalah, ini akan membawa pengaruh masalah pada personil. Satu sisi ini satu fakta bahwa memang ada upaya keras melakukan bersih-bersih di dalam, dan ini harus didukung oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Banten Podcast, lama kita tidak jumpa dan sekarang kita akan bahas sesuatu yang serius dan punya implikasi untuk hidup sahabat Banten Podcast. Pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kita nih lagi diseriusi persoalan viral nih Pak Kiai. Ya. Persoalan institusi Kepolisian Republik Indonesia. Untuk mewakili masyarakat, pertanyaannya hanya memilih antara dua kata untuk awal Pak Kiai, mewakili perasaan masyarakat. Pak Kiai masih percaya dengan Polri atau tidak? Harus percaya kepada institusi, harus percaya, karena negara ini walaupun bagaimana sangat-sangat membutuhkan institusi. Oke, pertanyaan yang kedua. Pak Kiai merasa jijik dengan institusi ini sekarang atau tidak? Tidak jijik, tetapi harus berani. Masyarakat harus berani melakukan koreksi. Oke, Pak Kiai. Sahabat, setelah kasus FS menjadi sesuatu yang luar biasa, meledak bukan hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara, berimbas pada kasus KM50, dilanjutkan Kapolda menjual sabu 5 kilo, kemudian saya pikir tidak akan berhenti pada persoalan yang terakhir ini. Iya. Dan sungguh memilukan ketika Presiden, kalau kita coba sarikan ya pakai dalam pengarahan di istana pada institusi Polri yang dihadiri para bintang di situ, ada 4 persoalan yang mengerikan terjadi di tubuh institusi Polri. Pertama, bagi masih ingat Tentang pungli. Lifestyle yang hedon, apalagi Polres menjadi sorotan, kemudian terlibat judi online dan narkoba. Setuju Pak Kiai? Iya. Itu yang disampaikan. Iya. Dan yang keempat Pak Kiai? Pak Kiai mungkin masih ingat ketika Presiden mengatakan bahwa menjelang 2024 Polri diharapkan menjadi institusi yang menenangkan kondisi politik. Mungkinkah saat ini mungkin masyarakat belum percaya bahwa Polri bisa netral karena begitu lemahnya institusi ini? Yuk kita bahas dengan Pak Kiai. Pak Kiai percaya bisa bersih-bersih Pak Sigit di institusi Polri? Karena kalau saya lihat banyak hal-hal yang juga tidak dipahami oleh Pak Sigit. Iya begini ya. Kalau kita runut institusi Polri di zaman Orde Baru itu justru sangat lemah. Kita harus mereview itu dulu. Sangat lemah karena di bawah ABRI itu. Kemudian kita singkat saja, pasca reformasi era Gus Dur itu polisi dipisahkan dari situ. Ya. Dan ini sesungguhnya kan memang diharapkan institusi Polri untuk mengayomi sesuai dengan visi misi Polri sendiri. Tentu kita semua tahu bukan hari ini sebetulnya. Di institusi Polri masyarakat tidak percaya itu bukan hari ini, tapi sudah terlalu lama. Ya. Hanya kemudian ada gerakan-gerakan yang mereformasi di dalam. Nah, ini juga memang bukan sesuatu hal yang mudah.
karena apapun sudah melekat, ya oknum-oknumnya terlalu banyak sehingga sulit untuk menyebut oknum itu. Dan saya pikir ketika Kapolri yang sekarang berbenah itu, masyarakat sih diharapkan mendukung, ya. Karena mustahil institusi itu digerakkan oleh siapapun dapat bersih-bersih di dalam kalau juga tidak ada peranan masyarakat di dalam. Kan itulah kuncinya, presisi itu harus juga melibatkan masyarakat. Dan beberapa kali kita lihat di media itu ketika misalnya kasus Sambo, bagaimana kemudian Kapolri membuka seluas-luasnya untuk masyarakat bisa melototin gitu ya. Ya. Tentu ini sesuai dengan porsinya. Jadi karena institusi ini diperlukan dalam sebuah negara, kita juga harus menyadari kalau tidak ada institusi Polri, bagaimana misalnya mengatur arus lalu lintas dan lain sebagainya. Ya. Karenanya tidak boleh sih kalau saya putus asa dalam mengkoreksi Polri ini. Nah, tinggal bagaimana kemudian melalui Pak Sigit ini yang sekarang menjadi komando kepolisian ini menjamin kritik masyarakat itu jadi sesuatu yang dapat memperbaiki institusi. Oke. Jadi sahabat Panut Podcast mungkin ada pertanyaan nih. Kok nanya Polri ke Pak Kiai? Jadi begini, Pak Kiai Matin ini bukan sekedar ulama dan tokoh masyarakat. Beliau juga banyak mengamati persoalan-persoalan sosial, politik, budaya di negeri ini. Dan yang lebih penting sahabat, beliau adalah sahabat dekat dari Kapolri Pak Sigit semenjak Pak Sigit menduduki Kapolda di Banten. Banyak hal yang waktu itu Pak Kiai inisiasi dengan Pak Kapolri berkaitan dengan perubahan-perubahan yang memang diperlukan dilakukan di Banten dan sampai sekarang komunikasi beliau masih langsung ke Pak Kapolri. Jadi dari sisi ini kita akan coba kupas apakah bersih-bersih bisa dilakukan oleh Pak Sigit dari kacamata seorang sahabat Kapolri. Gitu Pak Kiai? Iya. Nah, Pak Kiai, pertanyaan yang kedua. Pak Kiai melihat sebuah optimisme dari seorang Pak Sigit? Ya, saya optimis karena sedikit banyak saya tahu beliau. Persoalannya begini, ada hal yang memang kemarin misalnya Presiden memanggil seluruh jajaran Pati sampai ke Polres itu, satu hal tentang gaya hidup yang disoroti. Waktu yang lalu ketika ada satu kekerasan dari kelompok masyarakat, Presiden juga pernah menyampaikan kepada Polri, hendaknya lah Polri tidak bergaul, dalam tanda kutip tidak bergaul dengan orang-orang yang memang sudah kaprahnya mereka itu sering melakukan kegiatan melawan hukum. Karena ini akan menimbulkan euh pakai euh. Dan tentu dalam forum ini masyarakat harus memberikan masukan yang dijamin oleh kepolisian bahwa kritik ini sesuatu yang baik. Dan memang harus disampaikan juga kritik dalam kerangka membangun. Saya ingin sampaikan begini, Pak Kapolri harus melakukan bersih-bersih itu memang dimulai dari bagaimana pergaulan polisi. Karena ada satu ungkapan ahli hikmah, para ulama, ada manusia itu hidup dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau dalam Islam, setiap manusia pada dasarnya melekat kebaikan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ada terusnya itu fa inna abawahu. Nah, bahwa kedua orang tuanya ini harus diterjemahkan secara luas adalah juga lingkungan. Sehingga
manakala pejabat ya, ini bukan hanya Polri sebetulnya, termasuk institusi hukum. Ya. Manakala pejabat-pejabat di institusi hukum itu berdekatan dengan orang-orang bermasalah, ini akan membawa pengaruh masalah pada personil. Misalnya, di sana disebutkan oleh para ulama, orang kalau senantiasa duduk dengan para pengusaha, kecenderungan dia untuk mencintai dunia itu lebih besar. Nah, tentu akan juga terjadi ketika orang bersama-sama selalu duduk dengan orang-orang jahat, kecenderungan jahatnya akan semakin besar. Maka saya ingat Pak Jokowi juga sebagai presiden pernah mengingatkan. Ngapain katanya, misalnya Kapolres sowan ke organisasi-organisasi, ketua-ketua organisasi yang radikal misalnya gitu kan. Demikian juga seperti itu. Kalau pejabat-pejabat Polri di kejaksaan misalnya, atau hakim-hakim gitu, ya dekat dengan pengusaha-pengusaha misalnya, yang notabene pengusaha ini lazimnya usaha dengan tidak benar, termasuk dekat-dekat dengan orang yang narkoba, pengelola diskotik misalnya gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap gaya hidup seseorang, siapapun sebetulnya. Nah, yang ngerinya itu kan kalau pejabat-pejabat ini. Sebab begini, Pak. Tidak semua orang dekat dengan, bersahabat dengan seperti itu kemudian positif. Ada yang berusaha untuk menjaga bagaimana kesempatan kita bersahabat dengan orang-orang yang punya kekuasaan dalam menjaga hukum misalnya. Itu kita giring untuk memang berlaku jujur, berlaku adil. Tetapi kan ada orang yang juga hanya memanfaatkan itu. Jangankan kenal dengan berbintang, kenal dengan Kapolres saja kadang-kadang bisa untuk menakuti masyarakat kecil. Nah, inilah yang saya pikir di institusi hukum khususnya Polri ini untuk membatasi pergaulan-pergaulan dengan orang-orang semacam itu. Tetapi kalau ini terbangun, saya tidak yakin bersih-bersih ini akan bisa dilakukan secepat itu. Jadi pakai melihat bahwa bersih-bersih di tubuh Polri ini titik beratnya pada persoalan bagaimana membangun etika pergaulan. Betul. Gitu, betul. Nah, pakai pada sudut pandang itu pakai melihat ada persoalan yang sudah kronis gitu dari sisi pergaulan polisi. Kalau saya misalnya di Banten merasakan itu, ya dari dulu. Bagaimana misalnya kasus investasi yang masyarakat itu tidak menolak investasi, tapi cara-cara yang dilakukan oleh investor misalnya dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar, lalu ada kesan backup aparat hukum misalnya. Ya. Nah, ini karena tadi soal pergaulan, ya soal kedekatan. Maka sekali lagi ini yang bicara ini kan kata-kata hikmah dari orang-orang yang memang ahli hikmah, Pak. Ada 8 golongan yang sebetulnya akan mempengaruhi karakteristik kita, ya karakteristik setiap siapapun lah. Padahal kan kita tidak berbicara dengan Polri, hanya Polri ini menjadi penting gitu, agar tidak terjadi ewu pakai ewu. Jadi ini teringat kembali bagi. Ya. Ketika polisi membackingi salah satu investor. Pabrik minum kemasan. Yang kemudian pabrik itu merugikan masyarakat, tapi kemudian keberpihakan polisi justru pada investor. Dan saya yakin itu dibayar ya bagi. Untuk berpihak begitu. Iya, kalau bagaimanapun iyalah, ya. Iya, bagi. Nah, inilah karena salah bergaul. Kan gitu ya, salah bergaul. Nah, itulah sebabnya ketika dan saat itu yang membalikkan posisi Polri untuk berpihak pada masyarakat lagi adalah Pak Sigit sebagai Kapolda. Ya. Dan dikawal oleh Pak Kiai. Ya. Setuju Pak Kiai? Ya. Dan ingatan itu memang luar biasa. Ya, makanya saya bilang saya optimis dengan keberadaan Kapolri seperti itu. Makanya ini juga harus didukung oleh masyarakat. Ya. Kan dibuka itu, laporan-laporan itu kan dibuka. Iya. Persoalannya adalah tadi yang dekat dengan Pak Sigit juga hati-hati. Ya,
kita harus jaga beliau. Harus jaga bagaimana beliau bisa, Pak Kapolri bisa lurus. Iya. Persoalan lurus bukan persoalan agama, Pak Ki. Kenapa? Persoalan lurus bukan persoalan agama, persoalan integritas, Pak Ki. Integritas. Gitu. Integritas, dan yang apalagi kalau orang beragama itu kan melekat dengan tuntunan. Karena saya khawatir pembicaraan ini kemudian dibelokkan, Pak Ki. Lu bela agama orang katanya. Parah itu, Pak Ki, pandangan seperti itu. Nah, Pak Ki, bagaimana sudut pandang sebaliknya membangun mentalitas yang bisa membuat masyarakat optimis? Masyarakat jangan, ya gini ya, masyarakat ini maunya apa? Kalau masyarakat maunya polisi itu benar, masyarakat yang memulai harus benar. Misalnya kalau memang salah untuk ditilang, ya sudah, serahkan saja. Jangan bangga bisa nyogok. Nah, ketika ditilang. Gitu. Kadang-kadang kan orang bangganya gitu. Udah selesai lah dengan misalnya 50.000 atau apa gitu ya. Ya kalau itu ya tilang aja. Jangan bangga bisa nyogok bikin SIM. Gitu kira-kira. Bikin SIM tanpa ujian misalnya gitu ya. Dan banyak hal lain. Banyak hal lain lah. Apalagi bangga-bangga yang kaitannya dengan aspek sosial, Pak. Di backingi gitu. Kayak misalnya, mohon maaf nih, dulu juga kan banyak oknum-oknum polisi yang tertangkap pengguna narkoba gitu. Ya, di pesantren saya kan pernah juga mencoba untuk memberikan arahan-arahan kayak gitu. Nah, kadang-kadang ini kan gaulnya dengan anak-anak muda yang saling kan. Jadi betul-betul secara personality Polri itu harus juga diawasi dalam pergaulan dengan siapa. Karena pasti itu, Pak Ihsan, pasti pergaulan itu akan bisa mempengaruhi itu. Nah, Pak Ki, dari sisi pendidikan, Pak Ki punya intipan apa? Yang maksudnya pendidikan di mana? Di kepolisian, sehingga tidak memiliki fungsi yang signifikan untuk menjadikan polisi itu menjadi polisi baik. Iya, itu tuh dia. Kadang-kadang kan titipan. Saya, Pak Ihsan, banyak orang yang seolah karena silaturahim saya dengan Pak Sigit ya dalam konteks ini, yang karena dulu di Polda Banten, itu banyak sebenarnya orang-orang, tapi saya enggak. Jadi banyak yang nitip lewat Pak. Ya, kita tidak ingin intervensi itu. Ya. Apalagi yang kaitannya dengan pengen naik jabatan, saya enggak. Justru saya berkomunikasi dengan Pak Sigit itu, saya melihat sosok Pak Sigit ini orang yang memiliki kemauan yang besar gitu untuk memperbaiki institusi Polri. Karena itu kita tidak berani. Kita jaga betul niatan baik ini. Ya, Pak Ki. Jadi Pak Ki paham betul bahwa Pak Sigit punya kemampuan untuk melakukan. Ya, punya kemauan yang luar biasa dan melakukan bersih-bersih. Ya, kita lihat ya, faktanya kita lihat. Kasus VS. Ya, kasus yang kemarin ini dengan inisial Irjen TM gitu kan. Bintang 2, persoalan narkoba. Tapi beliau berani. Kan bisa saja sebetulnya saling tutupi karena yang meriksa juga polisi. Yang punya masalah juga polisi, apa yang nggak bisa dilakukan? Nah, saya pikir masyarakat yang mau yang punya kemauan, dan memang harus kita, Pak Ihsan, masyarakat harus menjaga institusi ini. Ruwet kita kalau nggak ada polisi itu. Bisa di perapatan, bisa orang tabrakan setiap detik itu. Jadi institusi Polri ini punya kita, punya masyarakat yang harus kita jaga. Caranya apa? Caranya kita ikut masuk mengawasi lah. Pak Ki melihat sebelum 2024 bersih-bersih ini bisa dilakukan? Inilah kenapa justru muncul kasus-kasus ini menjelang 2024. Ya. Maksud Pak Ki? Nah, ketika Polri ini harus fokus, Pak, menjaga bagaimana netralitas semua pihak yang diharuskan netral seperti ASN. Kita tidak hanya soal netralitas, bukan hanya Polri, Pak. ASN itu juga harus netral. Ya. Maksud Pak Ki, Polri ini sedang dilemahkan?
harus diwaspadai seperti itu. Terus indikasi pelakunya siapa, Pak? Iya, dengan apa seperti gini, Pak. Maksud saya, pelemahannya itu satu sisi Kapolri ingin melakukan bersih-bersih, tapi sisi lain yang recokinya juga kan tidak sedikit. Kan gitu. Hal yang lagi berproses dipandang harus vonis hari itu kan tidak bisa juga. Tetap saja proses hukum harus dilakukan. Nah, kalau polisi sibuk dengan persoalan internal kayak gini dalam dirinya, bagaimana mungkin masyarakat kemudian bisa menaruh kepercayaan itu di luar? Karena itu kita harus juga objektif juga. Satu sisi ini satu fakta bahwa memang ada upaya keras melakukan bersih-bersih di dalam. Nah, ini harus didukung oleh masyarakat, gitu. Jangan kemudian seolah ini tidak serius. Bagaimana tidak serius? Dengan kemajuan era digitalisasi informasi sekarang, apa yang disampaikan Pak Jokowi kan jelas. Itu. Nah, saya khawatir, makanya saya minta pada Kapolri. Saya sebenarnya pernah juga seringlah memberikan masukan ya misalnya. Dan beliau terbuka banget. Kita energi kepolisian ini sangat dibutuhkan untuk bagaimana menjaga Pilpres ini sudah masuk tahapan, Pak. Ya. Sementara riak-riak politik identitas sudah mulai. Mulai. Benar kata Pak Kiai. Gitu. Pemilu serentak ini sudah mulai masuk tahapan. Banyak orang-orang yang merasa bisa memimpin negeri ini. Sudah mulai banyak memberikan kampanye. Janji-janji kembali, Pak. Betul. Nah, pakai kembali ke persoalan polisi. Pak Kiai merasa bahwa Polri bisa diperbaiki, bersih-bersih bisa dilakukan. Harus. Gitu, Pak Kiai. Nah, persoalannya masyarakat juga melihat bahwa apa yang rusak di tubuh Polri ini itu sudah menjadi kultur, Pak. Bagaimana Pak Kiai melihat itu? Kultur seberapa? Pungli misalnya. Ya, misalkan, Pak Kiai. Ya, saya pikir tidak lah, karena polisi itu bekerja di atas aturan kok. Kan gitu ya. Kalau kultur itu kan tidak ada aturannya, Pak. Dia hidup dari awal gitu. Polisi itu kan bekerja sesuai dengan koridor hukum. Persoalannya masyarakat kita ini kan terlalu baik. Jadi jangan terus menyalahkan polisi. Bukan begitu. Artinya wong kita salah aja pengen damai. Iya kan? Lah ini punya peluang. Polisi ini punya peluang kan gitu. Karena dia yang berkuasa, diajak damai kemudian menyodorkan rupiah misalnya. Ini soal kehidupan loh, Pak Isan. Jadi ini juga harus didukung oleh masyarakat. Ya kalau masyarakatnya salah gitu. Jadi di sisi lain Pak Kiai ingin mengatakan masih banyak polisi baik. Saya optimis masih banyak polisi baik. Seperti juga masyarakat tidak semuanya tidak baik. Kan begitu. Tidak ada di dunia ini yang totalitas semuanya tidak baik. Ini harus dibangun juga pada masyarakat, Pak. Kalau masyarakat tidak percaya kepada institusi hukum, lalu percaya kepada siapa? Ini akan terjadi hukum rimba nanti. Masa kita percaya sama orang-orang yang selama ini misalnya menuduh soal ijazah gitu. Ini kan ijazah palsu presiden gitu ya. Dengan takbir di jalan atas nama agama. Mau percaya kepada siapa kita? Kalau bukan percaya pada institusi Polri. Dari dulu Pak Isan, ketika di Banten, saya sering kasih masukan ke beliau itu, dan makanya saya optimis gitu. Optimis sebetulnya seorang Sigit ini sangat punya harapan betul. Dan kerja keras di kepolisian. Tapi kita juga ingat sejak kapan sebetulnya di institusi polisi masyarakat tidak percaya itu. Jadi harus selalu dilihat pada dua sisi. Iya. Ada polisi baik, pasti ada polisi jahat.
Ya, Artinya ada masyarakat baik, ada masyarakat jahat. Oke. itu biasa. Karena di dunia ini Tuhan itu menjadikan gitu, Pak. Iya, Pak. Nggak bisa kita kemudian masyarakat semua tidak baik, tidak. Iya. Masyarakat baik di institusi-institusi negara juga ada oknum banyak. Jangan salah. Ya kalau kita berbicara oknum ya ketidakbaikan itu kembali ke integritas. Oke. Tetapi begini, kalau institusi kan ada koridor. Nah, Pak Mahfud MD juga pernah mengatakan bahwa sebetulnya bagaimanapun kepala ini sebagai wujud ya cermin dari bawah, bisa. Maka kalau yang menjadi pemimpin ini bersih, insya Allah bisa melakukan Amin. itu. Amin. Nah, Saya Pak Kiai, yakin itu. terakhir Ya. harapan Pak Kiai kepada institusi Polri? Gini, saya ingin pendekatan teologis, Aisan. Ya, maksudnya begini. Apa kasus yang terungkap dari FS, TM dan lain-lain itu, ini sebetulnya Allah menunjukkan, Pak. Tuhan menunjukkan, itu loh boroknya. Sehingga bagaimana kemudian ini menjadi pedoman untuk pimpinan di Polri bersih-bersihnya seperti apa. Ya. Dan satu hal, ketika benar betul marwah institusi harus dijaga dan mengembalikan kepercayaan masyarakat menjadi pokok, menjadi sangat fundamental. Karena itu sekali lagi tidak bisa Pak Sigit bekerja sendiri, harus ditopang oleh masyarakat yang punya kemauan, gitu, masyarakat yang punya keinginan juga untuk melakukan pembersihan di kepolisian ini. Caranya jangan ikuti permainan-permainan yang tidak karuan. Kedua, tadi lihat dulu pergaulan Kapolres, Kapolsek dengan siapa? Jenderal-jenderal lu gaulnya dengan siapa? Kalau dengan pemabuk ya ini harus diberikan catatan. Kalau dengan orang yang sering melakukan intimidasi pada masyarakat kecil misalnya, ya, walaupun itu usaha misalnya, ini juga harus menjadi catatan. Ya, kembalikan ke ruh Polri itu sebutnya untuk mengayomi kan, melindungi, menegakkan hukum. Kan itu, Pak. Di mantra itu ya, itu yang harus dijaga oleh semua pihak. Dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif tentunya. Tidak lagi dengan pendekatan-pendekatan yang aku polisi, aku punya segalanya. Dan yang ketiga tadi, hidup mewah itu, Pak Ihsan, itu akan mempengaruhi jiwa. Ya. Ketika kita bergelimang dengan kehidupan yang mewah, itu iblis semua itu yang masuk itu. Gitu. Ya, Pak. Sahabat, banyak yang kita bisa ambil dari diskusi ini, dan saya pikir sahabat perlu sama-sama merapatkan barisan untuk optimis, karena optimisme membuat kita selalu menjadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.